kita Indonesia itu harus punya presiden yang bisa membangun peradaban. Gitu. Termasuk calonnya diri kamu sendiri. Nantilah. Nanti ya satu hari ya. Berapa periode? 2039. Harapan pemerintah. Ya. Nah, mudah-mudahan yang jolim cepat mati, mudah-mudahan yang korupsi cepat mati. Hey guys, welcome to my channel. Channel ini kosong udah berapa lama sejak pandemi, nggak berani ngadain lagi dan memang cuma hobi. Gua bukan YouTuber profesional, cuma ketemu temen-temen yang menarik. Wah, karena gue suka banget podcast dengerin, ya ketemu teman-teman lama, ketemu orang-orang menarik, gue coba capture kehidupannya, suksesnya gimana, bisnisnya seperti apa. Nah, hari ini agak lain nih. Hari ini ketemu teman lama yang menurut orang-orang kontroversial. Menurut gue juga banyak dikotominya. Tapi gue pengen belajar karena ilmunya banyak nih. Ya, jadi ini agak lain. Kalau lu suka channel ini, klik subscribe-nya juga ya. Nah ini teman-teman lama Ahmad Dhani, Surabaya, ya. Lama. Ya. Tapi kalau ngomong gua tetap medok. Tetap medok, iya. Nah ini, kalau ya medok. Walaupun Surabaya, tapi dia logatnya nggak seberapa. Saya banyak deg-deg. Nah kita hari ini ngomongnya santai tentang bisnis, tentang kehidupan, nggak berani nyerempet-nyerempet lah. Jadi benar nggak dan tetap jadi presiden? Kepingin? Apa? Tetap kepingin jadi presiden? Enggak, saya tuh kepingin punya presiden yang bisa bangun peradaban. Jadi bukan cuma presiden yang bangun jembatan, tapi bangun peradaban. Itu entah siapa saja, gak ada masalah. Yang penting kita Indonesia itu harus punya presiden yang bisa membangun peradaban. Gitu. Termasuk calonnya diri kamu sendiri. Kalau aku ya terlalu overqualified Pak buat Indonesia. Iya. Overqualified buat Indonesia. Oh, oke. Tapi ada cita-cita itu ya? Ya kalau mungkin ya kenapa enggak, kan buat bangsa kan apa sih yang enggak. Tapi mungkin enggak dalam waktu yang dekat ya. Oke. Nanti ya satu hari ya. Berapa periode? 2039. Iya, 2039 atau menurut kemarin ketemu ngomong 67 lah ya. Umur 67 ya. 67. Oke. Ini kita mestinya nyantai tapi langsung gigi 5 ini. Nyantai balik back chat biasanya kayak Dhani ini. Jadi balik ke Surabaya Dan, balik ke Surabaya. Dulu awal-awal mulanya musisi, kamu kan enggak mau les kalau enggak salah. Enggak mau les musik kalau dipaksa ya. Benar enggak? Dileskan ya. Dileskan kan di Melodia. Di Melodia Ngagel ya. Nah, terus tapi ya bertahan cuma 6 bulan lah. 6 bulan ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, saya ingat Dhani tetap mukanya. Cuma bedanya dulu gondrong, sekarang mulus. Ya. Dulu kalau di salah satu orang yang dikenal di Melodia Ngagel Jaya 14 itu, yang kepinginnya kita ngusir, saya tanya dia diusir enggak. Itu berjam-jam main piano maju mundur ganti-ganti piano terus ya. Dhani ini salah satunya mukanya persis kayak gini, cuma kurus sama gondrong. Mungkin waktu SMA itu ya, mungkin SMA itu. SMA SMP yo. SMA SMP. Aku lesnya SD. Soalnya ketemu Andra SMA bisa. Iya. Aku SD itu lesnya di mana di. Naik becak jarimu ya. Iya. Naik becak. Private becak. Dari Wonokromo. Oh, setengah jaman. Iya, setengah jaman. Oh, tapi waktu itu belajar klasik tuh, piano klasik. Iya, klasik. Iya. Tapi waktu itu aku ingat waktu kamu nyoba piano udah bakat lagunya pop jazz gitu ya. Ya, berarti itu SMA itu ya, SMA itu. Iya. Pengen punya piano lah, nyoba-nyoba. Iya, kan ada yang bekas juga kan? Ada. Lalu apa namanya? Itu SMP 6 ya, negeri 6 ya. Masih negeri 6. Nah, mulai di Semada mulai kumpul. Mulai dari rock balik jazz ya, kalau salah downbeat ya. Dari jazz dulu sebenarnya. Oh, bukan rock deh? Enggak. Oh. SMP kan maininnya kan lagu-lagu Karakatau dulu, Karimata, Cassiope. Terus ketemu Ari Lasso baru di SMA 2. Oh. Tapi kalau selera emang rock dari dulu seleranya ya 50% rock 50% jazz lah. 50-50. Tapi ingat waktu itu main downbeat jazz loh ya. Fusion. Enggak, bakatnya nggak terlalu banyak di jazz. Pernah juara jazz SMA se-Jawa Timur ya? Iya. Pernah ya? Di Malang itu. Di Malang ya. Lalu Festival Jazz Pawi Karsu, masih ingat aku namanya. Itu Jawa Timur? Iya. Oke. Lalu bandnya yang Semada atau downbeat di Jarum Super Fiesta Musik di Goskit. Nah, diusir tapi bandmu kalah sama bandku. Iya, juara 2. Juara 2, aku juara 1 ke Jakarta. Iya.
Tapi jazz gak karu-karuan, samba, bossa nova campur aduk guys, kayak dijual ya. Di sini dibantai sama Hari Rusli bandnya itu. Apa itu? Iya, Bandung Full MIDI. Ya. Tapi jadi sebenarnya rock balik ke rock ya. Ya dari kecil aku sukanya rock memang. Terus ketemu sama Erwin di SMP 6, ketemu sama anak-anak itu terus Wawan trennya waktu itu kan fusion. Fusion. Kalau SD aku kan memang penggemar musik rock. Oh dari dulu kan? Oh, oke. Aku penggemar Queen kan dari umur 6 tahun, dari 8 tahun udah suka sama Queen. Oke. Terus masuk SMP pas environment-nya itu fusion gitu. Oke. Termasuk yang lagi tren Iya. di Jakarta fusion kan waktu itu kan. Waktu itu zamannya Live musik orkestra. Oh iya. LMC. Live music contest. Nah, kayak live music contest, ya. Ono trapesium, ada trapesium macam-macam. Jago-jago dulu anak Surabaya juga. Iya. Tapi semua Salah pakai satunya Jakarta. Bujana lah ya kan. Bujana kan Oh iya, juga Bujana Squirrel. bandnya Squirrel. Iya. Loh, tapi waktu itu Dewa sudah terbentuk Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Surabaya dong. Iya. Oh, Surabaya dulu ya. SMP. Mutusin hijrah ke Jakarta karena studio kurang atau karena tawaran kontrak atau gimana? Enggak sih sebenarnya dari dulu aku emang dari kan saudaraku kan banyak di Bogor kan. Oh, di Bogor. Sepupuku tuh banyak di Bogor. Jadi memang dari kecil emang udah niatnya pindah ke sana gitu antara Jakarta atau Bogor karena sepupu kita semua di sana. Jadi kayaknya keluargaku ini yang terpencil sendiri lah Surabaya gitu. Bukan karena waktu itu tuntutan musik, wah capital city-nya Jakarta harus. Bukan. Bukan ya? Tapi kebetulan karena udah bisa bikin demo terus tahun 92 lulus SMA kan 91 terus 92 udah rekaman, udah rilis albumnya dan terus keterusan kerjanya kan banyak kan di Jakarta. Jadinya aku dulu yang ke Jakarta baru Andra ikut. Waktu itu sih Andra juga nggak niat pindah ke Jakarta. Iya. Ari Lasso juga tidak punya niatan tinggal di Jakarta karena Ari Lasso kan masih kuliah. Waktu itu langsung pindah ke rumah di ujung sini? Kita ngontrak pavilion di arteri Pondok Indah itu. Oh, lalu pindah ke rumah di ujung dulu ya, pertama ya? Yang sini, Iya. ini 1999. Oke. Tahun 1999. Waktu sama Aquarius ya dapat Ya, 95 itu ngontrak di Bintaro terus habis itu 99 pindah sini. 4 tahun berarti di Bintaro. Oke. Aku ke Jakarta 2001. Ketemu Erwin Basnya dari Surabaya dibawa ke sini. Malam ini rumahmu sebab kaget Erwin. Iya. Jadi waktu itu sudah dengan Aquarius, udah. Udah dengan Aquarius. Ya. Oke. Dengan Aquarius. Oke. Dan dari situ kamu bisa membayangkan nggak sih sampai sekarang itu dari Surabaya itu wah gua ini pasti jadi legend di Jakarta gitu atau nggak ada nyoba aja becak wis nang Jakarta nyoba ya. Enggak lah, orang dulu niatnya cuma jadi pemain band di kafe, pemain band di klub. Cita-citanya dulu cuma itu aja. Oh gitu. Cita-cita cuma itu terus Meledak ternyata. cari gaji 8 juta sebulan lah gitu udah cukup. Oh oke, waktu itu ya. Cita-citanya cuma itu. Dari Jadi nggak pernah punya cita-cita terkenal tuh nggak ada. Cuman kalau cita-cita sebagai musisi jazz ya. Oh mana musisi jazz? Cita-citanya jadi musisi. Jadi aku ini musisi jazz yang tidak kesampaian. Oh. Karena bakat kurang. Oke. Makanya ada proyek sama Indra Lesmana katanya. Iya. Iya. Jadi musisi jazz. Jadi idolamu siapa musisi jazz? Si Korea apa? Waktu dulu di Korea, terus begitu udah gede, sekarang aku sukanya Bill Evans ya kalau misalnya Bill Evans. boleh lahir lagi sebagai musisi jazz ya maunya sih kayak Bill Evans. Romantis ya mainnya ya. Oke. Aneh tapi ya itu dikotomi menurutku ya kamu ada polaritas yang beda. Iki rock, ini Bill Evans jauh banget. Iya. Iya toh. Bill Evans mungkin ada manis-manisnya masuk ke Keith Jarrett. Iya, Keith Jarrett. Iya. Lyle Mays. Iya, Lyle Mays main sama Pat Metheny ya, tapi jauh banget musiknya mbak musikmu. Enggak, musiknya Dewa beberapa lagu nih yang terpengaruh sama Pat Metheny ada. Oh iya. Kalau artinya gini, kalau musikku itu nggak beragam, nggak mungkin bisa bikin musik yang seragam itu di Dewa gitu kan. Oke. Aku rasa sih Dewa itu salah satunya band yang musiknya beragam, macam-macam gitu loh. Oke. Karena ya kita banyak dengar, jadi Pat Metheny itu mempengaruhi Dewa 19 di album Pendawa 5. Kalau dengerin Satu Sisi, dengerin Suara Alam itu
Oh, oke. Bahkan ada suara gitar synthesizer di Suara Alam tuh karena kita pengen Oh iya. Waktu itu apa Arjuna tuh suaranya Andra juga gitarnya nge-jazz itu kan. Arjuna. Yang sama Aksan itu pertamanya. Kirana, suara Itu bukan Kirana. jazz sebenarnya. Oh bukan. Bukan jazz itu malah seperti lagunya Yes. Oh. Lagunya oke, Yes pengerti Changes. lagi. Oh iya. Cuman Changes. solonya memang pakai melodi yang tidak ada distorsinya kan? Iya kan? Iya. Waktu itu aku kaget ngomong Andra kok antik melodinya. Iya, itu aku yang usul. Ini usulnya kayak lagu Changes. Pakai tanpa distorsi, clean aja gitu. Oke. Jadi pengaruhnya banyak ya. Justru aku tak pikir wah Dhani kan senangnya Queen, rock. Terus semuanya dari sana kiblatnya. Enggak lah, banyak. Enggak ya. Oke. Lalu dari situ kan kamu waktu itu produktif banget kan, bikin Striat, bikin sampai sama apa yang band bully di Australia. Iya, The Rock. The Rock ya. Itu kalau ini sudah balik lagi, pengen balik gitu atau enggak kan? Enggak. Enggak, tapi maksudku gini, kamu kan sampai pikirannya ke depan toh dengan musisi luar kolaborasi. Itu sudah pengen stop gitu aja atau masih pingin terus kalau pandemi ini selesai? Ya sekarang kan musik sebagai hobi aja. Kalaupun nanti ada konten musik ya, kita kan sekarang nyebutnya konten. Kalau dulu kan Iya, semua kan kontenin. Kalaupun ada konten musik nanti ditujukan bukan untuk industri tapi buat hobi aja, buat hobi ngonten aja. Sekarang kan punya Video Legend ya konten. Kalaupun nanti kita ada rencana misalnya apa itu kolaborasi Massive Locator misalnya. Iya. Ya itu buat konten aja gitu. Itu sih nggak akan berhenti kalau itu membuat konten musik ya. Iya. Membuat konten musik nggak akan berhenti, akan terus. Semakin punya duit ya kita bisa konten. Bukan semakin bermusik untuk dapat duit, bukan? Enggak. Enggak. Iya. Nah, sekarang kita mau bayar Steve Lukather kan pakai duit. Ya kan mana bisa cuma cerita Steve Lukather aku udah punya album nih sukses kan nggak bisa. Loh tapi Bujana kan sekarang kan bayar sama bayar lah. Ini bayar mana bisa gratisan nggak ada lah. Iya. Jadi passion tuh Bujana sama saya passionnya sama musik. Oke. Kalau ngomong ini hobi, berarti jadi bingung income-nya dari mana? Kondisinya. Ya dari Tuhan lah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari Tuhan. Tapi maksudnya ya balik lagi, channel bisnis. Jadi kan bisnisnya dari mana Dan? Bisnisnya dari mana? Kan kemarin kan karaoke ya dengan 100 lagu yang aku buat 100 hits. Ya 100 lagu lah ya kan yang aku buat dan lain-lain. Royaltinya. Cukup menang tok ae. Menang tok ae. Oke. Kan waktu sempat sebelum pandemi rame, Masterpiece di mana-mana kan? Iya. Karaoke kan? Iya. Tutup. Ya, tutup sekarang. Tutup atau pray dulu? Berhenti sebentar? Pray dulu ya. Berapa cabang? 30. Tutup semua kan karena PPKM. Waktu itu sebelum kamu kan wis ono ada Inul, ada macam-macam lah bikin karaoke kan. Kamu asalnya juga pingin kayak gitu atau gimana? Niru gitu atau ini memang bisnis baru yang menarik karaoke? Iya kan aku kan cuma dipakai sebagai icon dan ini aja kan. Oke. Iya kan. Kerja sama teman-teman gitu ya? Iya. Oke. Mau pakai imageku dan lain-lain. Oke. Desainnya desainku semua itu. Aku pernah pergi yang pick bagus ya. Sayang ya. Ini yang aku mau bikin lebih bagus ini. Ada lagi mau bikin? Dewa 19 Restografi lebih bagus ya. Apa namanya? Dewa 19 Restografi. Itu restoran atau? Restoran. Restoran tapi plus karaoke. Ada karaoke dikit lah. Tapi nggak benar-benar karaoke seperti karaoke. Model-model kolonial, model-model macam-macam. Mungkin ada yang karaoke semua. Jadi mereknya Dewa 19. Dia bisa karaoke, full karaoke, bisa resto juga. Oke. Itu brand baru. Yang bikin juga anak-anak Masterpiece gitu. Oh gitu, sama. Jadi Masterpiece-nya diterusin selainnya atau enggak ganti konsep? Ya beberapa teman yang pengen terusin Masterpiece ya nggak apa-apa. Kalau beberapa teman yang tertarik sama Dewa 19 Restografi ya ini lebih otentik. Gitu. Apakah dibuka setelah nunggu pandemi selesai atau? Nunggu pandemi. Nunggu pandemi. Tapi yang sekarang yang satu yang sebagai showroom itu sudah mau operasional. Di mana? Di depan yang Pondok Indah. Oh, di depan Pondok Indah studio? Ya, studio. Oh, oke. Aku pikir untuk coffee shop, bukan? Itu yang punya anakku L di bawah. Oke. Di atasnya. Di atasnya, oke. Jadi itu trial pertamanya. Jadi guys coba Dewa 19 Disco Restografi. Kalau Restografi kan orang udah banyak yang tahu. Iya. Kalau Restografi itu gabungan kalimat itu aku yang buat original. Oh, Restografi pertama. Oke. Patennya ada di Dhani. Iya. Oke. Model kayak gini kolonial atau gimana? Ya tergantung bangunannya nanti sih. Tergantung bangunannya.
Oke. Tapi ya nanti bisa dilihat sendiri lah. Oke. Kenapa nggak mulai sekarang? Orang-orang sudah pada mulai buka ini. Udah mulai mau operasional, operasional dulu. Oke. Jadi test case-nya di sana ya, trialnya ya. Minggu-minggu ini operasional. Oh. Maksudnya belum launching kan, tapi Oke. udah operasional lah. Orang udah bisa datang. Mengemukakan makanan Indonesia atau? Indonesia Premium. Indonesia Premium. Wah. Ini yang katanya cerita es degan 200.000. Es campur. Es campur 200.000. Iya. Oh. Lalu apa? Makanan Jawa Timur atau? Jawa Timur ada, ya macam-macam lah. Yang standar-standar tapi premium memang. Dan aku pernah dengar di salah satu YouTube-mu ya, katanya rumah ini terjadi juga karena sebenarnya koleksi untuk restoran. Lalu jadi dibawa ke sini, betul? Oh betul ya. Oh, oke. Berarti kan restorannya mesti ada kayak gini juga ya? Jadi kalau misalnya ada tempat, aku sih rencananya mau bikin di Bali. Jadi kalau misalnya di Bali ada tempat kayak gini, tinggal pindah semua lokasinya. Di Bali kan ada model konsep barang-barang kuno apa namanya? Benda atau apa macamnya? Hotel juga ada hotel di Semarang itu? Iya banyak. Ya banyak kan. Oke. Tapi lihat rumahnya ya sebenarnya nggak beda sama lihat kamu sih. Sebenarnya ini personalitimu ini kayak gini ini. Iya. Ya kerajaan pendopo. Ya desain ini sebenarnya. Jadi accident atau lu memang dari awal sudah mikir memang mau dari awal step by step kayak gini? Nggak ada. Semuanya accident semuanya. Semua accident. Dulu ini kan lapangan futsal. Lapangan futsal. Yang aku pernah diajak sebelah sampai lapangan kolam renang kan sebelah. Iya. Ini lo dibangun lagi. Iya. Oh, oke. Udah beda lagi 10 tahun yang lalu udah beda. Iya, tapi kayak benar-benar kayak museum ya. Ya. Oke. Lucu kalau dibuat ini seperti yang apa nama hotel di Semarang atau Bali yang kuno-kuno itu. Hotel Tugu ya. Malang kan. Tapi enggak niru seperti itu konsepnya, bukan. Sulit kalau niru seperti itu. Oh, sulit. Itu duluan kalau. Oh, oke. Tapi barang-barangmu juga sama. Beda sih sebenarnya. Beda ya. Ada beda dikit. Oke. Nah, kalau kayak gini Dan ya, misalnya nih aku masuk sendirian nih malam ngantar nunggu kamu di sini. Ya ngeri juga ya, ngeper juga ya. Ya gelap-gelap. Apakah sih kayak gini-gini ada penampakan nggak sih kadang-kadang? Nggak ada, aman. Lo katamu, ngeri-ngeri juga tapi kamu pulang dari penjara aman, bersih. Ya kan itu kan orang lain kan. Orang lain. Merasa kalau aku ada di sini aman, kalau aku ada di sini jadi serem. Oh, tapi sebenarnya ya aman, bersih. Ya tergantung sih kalau percaya, sama kayak COVID lah, kalau percaya ya ada, kalau nggak percaya ya nggak ada. Dan gitu. kamu nggak suruh percaya? Hah? Nggak percaya COVID? Loh, supaya saya nggak sakit ya saya nggak percaya, supaya saya nggak sakit. Gitu. Oh, oke. Oke. Dan kemudian gini Dan, yang menarik dari kamu ya menurut aku ya, leadership kan kuat kan, di bisnis, di pemerintahan, di penjara, di apa, semuanya tuh kita ngomong leadership kan, ya pasti kan. Menurutmu seorang leader yang bagus seperti apa? Sebenarnya itu udah ada di ajaran agama Islam ya. Seorang leader itu harus punya empat kategori. Ini menurut agama, bukan menurut aku ya. Ya, oke. Fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Tabligh. Artinya apa? Yang fatonah itu cerdas. Oke. Fatonah itu cerdas. Jadi pemimpin itu ya harus cerdas. Oke. Ya. Terus harus genuinely genius. Genuinely genius. Ya. Apa bedanya yang pertama? Cerdas loh, sama-sama juga. Ya, artinya maksudnya ya itu masuk dalam kategori fatonah tadi itu, ya kan. Orang kalau tidak cerdas kan cukup, tapi kalau sudah kategori genuinely genius itu jarang, lebih langka. Itu lebih istimewa kan. Kayak Gus Dur itu kan cerdas genuine kan. Kecerdasannya kan alami. Iya. Jadi fatonah ya nomor 1. Nomor 2 tadi apa? Amanah. Oke. Ya kan kalau dikasih kepercayaan itu amanah. Oke. Dia tidak berkhianat lah. Oke. Ya kan? Terus kalau janji ya amanah. Oke. Kan selalu dilaksanakan ini. Itu amanah tadi. Terus yang pertama tadi apa? Fatonah, sidik. Sidik ya, sidik apa? Sidik itu lali. Gitu. Coba Google bukan sidik itu. Nah, tapi menurut kamu sendiri. Terus tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi kalau dia tidak fatonah tentu dia tidak bisa tabligh. Kalau dia tidak cerdas bagaimana dia menyampaikan kebenarannya yang dia punya. Iya. Tapi aneh ya, gak ada bijaksana ya. Hah? Bijaksana termasuk yang mana biasanya? Sebenarnya kalau udah punya 4 itu harusnya fatonah udah langsung bijaksana harusnya. Oh, kayak Gus Dur kan kita ngeliat ngayomin bijaksana gitu kan. Ya karena udah punya 4 itu biasanya bijaksana. Oh,
Oke. Artinya gini, bijaksana itu istimewa. Oke. Jadi kalau dia, jangan berharap orang yang tidak punya fatanah, sidik, amanah, tadi tabligh, terus bijaksana, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Itu. Oke. Itu suatu hal yang mustahil. Iya. Setelah itu baru dia dapat kebijaksanaan. Itu kan nggak ada sekolahnya kebijaksanaan. Iya. Kalau dia sudah selama 20 tahun, 30 tahun punya kriteria 4 itu, otomatis kebijaksanaan itu akan muncul sendiri nanti. Apakah seorang leader itu harus dominan? Ya itu kan kalau masalah dominan itu kan masalah karakter ya, nggak ada hubungannya. Ada yang tidak dominan juga ada. Oh bisa juga. Iya. Itu masalah karakter aja. Oh oke. Kalau ini Dan, kalau kita ngomong teknologi lah, nggak usah ngomong pemerintahan politik, aku nggak ngerti juga. Misalnya teknologi ya, atau kedepannya trennya dunia kan kemarin kita ada ngomong ada poros Beijing, ini porosnya Washington. Sebenarnya kalau teknologi itu kamu lihat ke arahnya bakal siapa yang menang nih? China, Amerika? Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya. Agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha hindari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti belajar sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi kan? Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Dan resume kan lengkap kan, resume itu lengkap, bahkan ditambahin lagi bonus narapidana ya, pernah X ya, penjara ya. Tahanan politik. Kelihatannya dulu kan aku mau tanya, nyesel nggak di penjara, tapi tak lihat-lihat dari interviewnya nggak nyesel juga ya, malah tambah ilmu, nambah koneksi, bener nggak? Iya. Tapi apa sih pelajaran dari penjara itu apa bagi orang-orang awam kayak aku ini? Kan ngeri dalam penjara itu mestinya. Ya kan, kamu cerita ada kayak film-film Hollywood, sikat gigi tajemin buat nusuk, ada yang nusuk perutnya. Apa sih pelajaran yang utama sih untuk orang yang di luar itu? Penjara seperti apa sih? Kalau aku melihatnya tergantung orangnya sih sebenarnya, tergantung orangnya. Maka aku kan bilang juga kalau aku bilang di podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kamu di SMA kamu megang, ya di penjara kamu megang. Nggak berubah. Hukum itu nggak berubah. Kalau kamu di SMA sering dibully, ya masuk penjara sering dibully. Jadi kalau kamu leader ya tetap leader di dalam juga, tetap ya. Jadi ada struktur di dalam penjara, ada strukturnya sendiri juga ya, sama. Sosial nggak berubah. Nggak berubah ya. Tapi kan penjara kan dibuat untuk membuat efek jerah atau ada efek jerah. Ya kalau untuk pelaku kriminal kan. Kalau aku kan bukan pelaku kriminal. Tapi dari situ gimana sih? Apa namanya ada pelajaran moral nggak sih? Pelajaran apa sih yang dapat sih sebenarnya di dalam itu? Kalau aku sih, ya dapatkan perjalanan menggali musik lagi di sana. Lah, menggali musik lagi? Menggali musik atau menggali ilmu politik ya? Cuman nggak boleh diceritain. Nggak boleh ceritain. Karena kan apa yang ada di penjara kan harus tetap di sana. Dan aku dengerin yang baru-baru ini ketemu semua ya, pengusaha, penguasa. Iya, kalau di Cipinang iya. Cipinang, di Surabaya? Di Surabaya enggak lah. Di Surabaya 80% Madura. Oh, lalu bisa Madura. Tapi ya bolo-bolomu Iya kan? Tapi Surabaya kan kanalisasi lebih buruk dari Cipinang ya? Iya lah. Jauh. Iya, Cipinang jauh lebih bagus. Oh, lebih bagus ya. Tapi sampai kayak gitu nggak sih? Kayak film The Raid itu, kumuh, ngeri gitu atau? Iya gitu. Surabaya atau Cipinang? Cipinang juga. Cipinang juga. Kan ada memang ada
Ya kalau kamu nggak punya kenalan atau nggak punya koneksi, masuk penjara ya neraka. Oh gitu. Oke. Ngeri juga ya. Nah, tadi kamu divonis 1,5 tahun. Ya. Lalu di diskon ya di 11 Ngalamin 11 bulan. 11 bulan ya. Iya. Nggak pengen ngalamin lagi mestinya ya. Ya enggak lah. Iya, Nggak iya, enak iya. bisa sama keluarga kan. Yang paling nggak enak kan bisa sama keluarga. Iya. Di Surabaya yang paling susah ya. Ya kecuali kalau aku single fighter gitu ya lain lagi ceritanya. Lain lagi ya. Kalau masih muda misalnya kayak zaman Soekarno dulu kan masih muda kan. Iya, berapi-api sendirian. Sekarang Oke. kan udah punya keluarga. Kan kasihan anak-anak, kasihan istri, kasihan ibu saya yang udah tua juga Iya. Ibu di sini atau Surabaya? di atas. Oh di atas, wah enak sudah kumpul semua ya, anak-anak di Udah lama samping. sejak tahun 2001. Sejak tahun 2001 mamaku di Pondok Indah, tetanggaan Oh, oke, dulu oke. sampai akhirnya 2011 jadi di rumah. Oh, oke, enak. Jadi kan semuanya hampir tercapai lah ya, semuanya sebenarnya. Sebenarnya iyalah. Mm. Aku mau ngomong di mana kemarin ya? Ya hidupku sebenarnya udah komplit lah. Udah punya anak laki perempuan udah komplit udah. Ya komplit, anak 5, Ya, apalagi anak laki perempuan ganteng-ganteng dan cantik lagi itu kan berkah ya. itu tadi bonus gitu. Bonus. Orang punya anak Iya, itu iya. kan anugerah. Iya, Ya kan punya anak ganteng sama cantik lah itu bonus gitu sebenarnya. iya. Bonusku udah berlimpah udah sebenarnya. Berlimpah. Tapi masih mengejar tata, enggak? Siapa? Mengejar tata, kekuasaan, enggak? Ya kalau itu kan perjuangan bukan mengejar tahta ya, itu namanya perjuangan. Kita lihat negara kita memang not in the right way gitu. Not in the right way. Oke. Itu kan bisa kita buktikan. Jadi kalau negara kita udah on the right way sih oke lah kita nggak tapi kan kita kan punya ya gimana ya, bapakku pejuang, kakekku pejuang gitu. Jadi ya DNA pejuang gitu. Oke. Susah kalau DNA pejuang. Tapi aku lihat kamu rada melo lebih melo. Dulu rasanya podo tetap Ya karena sekarang kan juga lagi pandemi. bukan gejolak politiknya kan juga lagi melo juga gitu kan. Oh, oke. Nggak seperti 2016 kan. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi kalau cita-citamu dalam bisnis kembangkan tadi restografi Ya. satunya. Musik dan Ada lagi sih sebenarnya ada lagi. Oh, oke. Aku juga mau bikin TV itu kan. TV channel sendiri. Bukan TV channel tapi dalam bentuk aplikasi kan. Oh, oke. Jadi sebenarnya kamu kalau ngomong musik hobi, sebenarnya Video Legend itu platform untuk kamu menyampaikan pendapat, bangun itu atau sebenarnya cuma ya hobi aja atau gimana? Ya sebenarnya ya hobi sebenarnya. Bukan untuk monetize. Aku hobiku itu memamerkan karya gitu loh. Hobiku itu memamerkan karya. Oke, bukan. Oh, gua mau monetize. Ya. Kalau monetize itu yang sudah kan dari karyaku yang dari tahun 92 sampai sekarang aku lagi rapiin filenya untuk dimonetize. Oh, oke. Ya kan? Oke. Supaya itu jadi milikku semua. Oke. Lalu kan persiapan Dewa 30 tahun ya? Tahun depan loh. Ya, udah 30 kota udah planning apa memang saya yakin banget akan sudah boleh. Ya mudah-mudahan ya. Oh, oke. Di ballroom rencananya kan? Ya mudah-mudahan semua bisa terjadi karena kasihan juga penonton lah. Iya. Ya karena nggak mungkin lihat YouTube doang bisa dapat feel yang sama ya. Iya beda. Iya. Video callan sama ketemu kan beda. Iya. Ini kan, tadi aku juga waktu pelajarin tentang kamu ya, nginget ya. Waktu itu kan kamu masuk penjara ya, karena ujaran kebencian kan. Nah menurutku kan ada dikotomi juga, artinya aku kenal kamu, kayaknya gak gitu juga. Tapi ucapanmu tak baca di surat kabar atau apa, wah ini kebencian ini terhadap minoritas lah. Ya, itu sebenarnya kamu merasa kamu gitu gak sih, rasis atau apa? Ya karena literasi orang Indonesia kan minim ya. Jadi karena literasinya minim, membaca narasi jadinya ya salah tangkap jadinya gitu. Jadi misalnya gini, anti Ahok dianggap anti Cina. Itu kan sebenarnya ngawur. Iya. Individualnya bukan Apa Ahok itu mewakili etnis Cina gitu kan enggak. Iya. Atau Kristen. Iya, atau Kristen atau agama tertentu. Padahal Ahok juga belum tentu agama Kristen juga ya kan. Iya. Jadi kadang-kadang ya orang kalau literasinya minim ya akhirnya pembaca narasi jadi salah pasti. Iya. Sedangkan kok Gara-gara itu aja sih sebenarnya. Ternyata
Dulu kan kita kan tidak bisa mengakses yang namanya pendapat orang dengan adanya WhatsApp group, dengan adanya IG, dengan adanya komen di mana di YouTube. Kita kan bisa mengakses yang disebut netizen itu kan. Dulu kan nggak ada netizen. Dulu kan nggak ada netizen. Tapi ketika kita bisa mengakses komen di YouTube, bisa mengakses komen di IG, bisa mengakses WhatsApp grup dan lain-lain, itu ternyata memang terbukti gitu Indonesia itu memang IQ-nya itu memang di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata? Iya, coba kamu klik deh nanti. Iya, teman pernah bilang juga. IQ countries gitu kan. Jadi ketika IQ itu nggak di bawah rata-rata ya, jadi ketika komen, ketika membaca narasi itu ya jadinya ya pasti salah gitu loh. Karena ya nggak nangkep apa yang di ini gitu. Sedangkan tapi orang juga nangkep juga, artinya yang kamu sampaikan lewat lagu-lagumu kan penuh cinta kan, ya kan. Anak-anakmu juga, aku lihat nama-namanya kan bagus-bagus gitu. Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, ini yang paling favorit, Ahmad El Jalaluddin Rumi, favorit quoteku itu, penyair favoritku Rumi kan. Dari bahasa lagumu kan penuh cinta, tapi begitu baca koran, baca Dani ngomong, lu kan berlawanan jadinya. Enggak juga, justru malah itu puitis. Misalnya kan ingin saya katakan anjing tapi nggak boleh, itu kan puitis. Ingin saya katakan babi, kan tapi nggak boleh, itu kan puitis. Iya. Itu kan cara orang kan ada yang namanya sarkasm, kan cara-cara bahasa kan macam-macam, ada yang namanya satire. Tapi kan literasi masyarakat soal gaya bahasa kan nggak terlalu nggak sampai. Kadang-kadang aku nulis sesuatu tulisan dengan bentuk satire, aku malah dibenci orang-orangku sendiri, padahal itu satire sebenarnya. Tapi penggemarku malah jadi benci sama aku. Gitu. Padahal itu satire. Dan kamu nggak gitu peduli, nggak suruh peduli kayaknya. Ya karena ya gimana lagi ya, memang itu tadi. Tapi dengan sosial media makin cepat loh, dan polarizing itu cepet banget kan. Tahu kasusnya Facebook gak? Tahu kasusnya Facebook yang kemarin yang mati 6 jam? Iya. Lalu katanya turun 6, kekayaannya Mark Zuckerberg turun 6 T. Tapi tahu kenapa nggak? Nggak. Utamanya kan bukan karena WhatsApp sama Facebooknya down kan, Instagram down kan. Tapi karena itu kan, karena sebenarnya kan ada whistleblower. Jadi si orang yang kerja di produknya ini, kepala produk, Susan Haugen itu siapa? Dia lapor ke Kongres kalau Facebook itu termasuk Mark tahu kalau algoritmnya dirancang untuk nyebar kebencian. Semakin kamu ke grup ekstremis misalnya di Facebook, itu kan di feed berita yang viral yang ekstrim, makin ekstrim. Tapi kan algoritma kan semua kan, dia artinya gini, algoritma kan tidak hanya mengerucut ke kebencian, tapi kan juga mengerucut ke kecintaan, mengerucut ke, namanya juga algoritma. Enggak, tapi betul, tapi dia ada pilihan, intinya dia ada pilihan, tapi dia pilih yang itu karena itu yang paling viral, gitu loh. Jadi paling viral. Jadi ada satu lagi whistleblower mau keluar lagi, jadi orang-orang makin nggak simpatik, sahamnya turun drastis karena itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kita nyebar kebencian, masuk dulu ya, kebencian atau apa yang polarizing pokoknya, jangan di tengah-tengah. Jadi sebenarnya gini, menurut saya. Kalau kita belajar namanya sejarah ujaran kebencian itu kan, tahu nggak mulai tahun berapa? Nggak tahu berapa. Wah ini bakal panjang lagi, kesel banyak. Berapa? Tahun berapa? 2016 bos. Loh, kok 2016? Kamu klik aja, ada nggak ujaran kebencian sebelum tahun 2016? Nggak ada. Oh di Indonesia maksudnya? Iya di Indonesia. Oke. Di Indonesia ya, kita kan bicara luar negeri. Oke. Indonesia ya. Ujaran Okay. kebencian, hate speech di Indonesia tuh undang-undangnya ada tahun 2016. Oke. Sebelumnya nggak ada. ITE ini bukan? Iya, undang-undang ITE. Oh, oke. Kebencian, ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu sebenarnya barang baru yang nggak jelas sebenarnya. Jadi apa ujaran kebencian itu apa gitu? Jadi misalnya kayak tweetku ya. Barang siapa yang mendukung penista agama adalah bajingan yang pantas diludahi mukanya. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu kan sebenarnya ujaran kebencian kepada pelaku kriminal. Tapi kan generalisasi jadinya. Iya. Ya kan? Kalau aku sih dulu sering bikin lagu meme. Saya pengujar kebencian kepada koruptor. Oke. Saya pengujar kebencian kepada
ulama su misalnya. Saya mengujar kebencian kepada munafik, orang yang munafik. Ya kan? Jadi kadang-kadang ketika kita bicara soal kebenaran, kita bicara soal kebencian kepada orang munafik, digeneralisasi jadi ujaran kebencian juga. Itu loh. Karena memang ya pemerintahan ini memang gagal membuat narasi itu gitu loh. Jadi seolah-olah orang yang anti terhadap kemunafikan, orang-orang yang anti terhadap kezoliman, orang-orang yang benci terhadap sesuatu yang zolim, benci terhadap sesuatu yang munafik, benci terhadap sesuatu yang korup, itu dianggap ujaran kebencian juga jadinya. Gitu. Dipolitisasi juga ya? Ya pasti, karena undang-undangnya dibuat tahun 2016, zaman SBY nggak ada dulu. Dan memang undang-undang itu dibuat untuk menjerat orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Karena sosial media sekarang kan hate speech-nya kan banyak sekali sosial media. Ya makanya itu hate speech-nya seperti apa gitu. Banyak lah orang kita sebagai seorang muslim, kita wajib benci terhadap kemunafikan, wajib benci kepada kezaliman, wajib benci kepada ketidakadilan, itu wajib. Iya. Aku pernah ngomong-ngomong dan barusan ini kan, menurut kamu Indonesia bisa keren berarti maksudnya ke depan. Keren maksudnya gimana sih menurut kamu? Ya keren tuh punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu loh. Loh, sekarang kan juga bangga, tol-tol kemana-mana, pembangunannya jalan semua, ya kan? Jangan ngomong utang relatif lagi ya. Tapi yang lainnya dari TV kan ada juga, terbangun juga. Iya, maksudnya gini loh Pak. Ya tol siapa sih, yang negara mana sih nggak punya tol ya kan? Korea juga udah punya ya kan? Padahal Korea kita tahu tahun 80-an sama levelnya sama Indonesia ya kan? Apa susahnya sih bangun tol Pak? Nggak, aku pengen tanya sama kamu, susah bangun tol di mana? Susah. Dananya? Utang kok. Sekarang kamu tuh bisa jadi presiden Indonesia kalau cuma bangun tol. Makanya ketika aku ngomong, kita itu butuh presiden yang bisa bangun peradaban. Nah, bangun peradaban ini nggak gampang. Peradaban itu harus ada narasi sebelum eksekusi. Narasinya ada dulu, mau apa Indonesia ini. Kalau bangun tol gampang Pak. Semua kontraktor bisa bangun tol. Bingung, jadi channel politik, channel bisnis sih, padahal nggak ngerti politik kita. Balik ke bisnis. Balik ke bisnis. Jadi balik ke bisnis. Ahmad Dhani, pemusisi seniman lah. Kok bisa sampai kabarnya mau ke Steve Wozniak? Itu kan co-foundernya Apple. Katanya tahun depan masih rahasia. Masih rahasia. Tapi teman-teman tahu nih Steve Wozniak ya, yang co-foundernya temannya si Steve Jobs nih. Katanya sama Dhani, nanti kita tunggu dah gimana tuh. Dari ini dari Pondok Pinang ke Silicon Valley. Yang menarik ini, ditunggu. Tahun depan ya. Nanti kita tunggu. Dan harapanmu jadi untuk sekarang ini untuk pemerintah atau pesanmu ke musisi ini gimana nih kondisinya gini? Pemerintah. Ya. Nah, mudah-mudahan yang jolim cepat mati, mudah-mudahan yang korupsi cepat mati. Kan harapan. Oke. Kan? Musisi udah jangan ke politik, musisi mudah-mudahan ada orang-orang di pemerintahan yang perhatian sehingga musisi nasibnya bisa diperhatikan. Nah, salah satunya selama ini nggak ada yang perhatiin sebenarnya. Tapi dari perhatian gimana? Perhatian gimana? Makin maju, banyak musisi makin kaya juga. Kena sebelum pandemi loh ya, Ya, itu autopilot Pak majunya Pak. Oh gitu. Iya. Kalau diperhatikan Indonesia udah seperti Korea Pak, sudah ada. Tadi aku mau tanya satu tentang Korea. Itu loh. Kalau diperhatikan seperti Korea, Korea itu diperhatikan oleh pemerintahannya. Makanya tidak ujuk-ujuk jadi K-pop itu enggak. Itu benar-benar program jangka panjang, ada garis besar haluan negaranya mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun untuk menjadi sampai pada titik sekarang ini. Jadi master plan, kamu planning. Oke. Sehingga sampai pada titik sekarang ini itu bukan sekonyong-konyong, itu memang pemerintahnya punya. Itu yang saya maksud keren Pak. Gitu loh. Jadi orang-orang di pemerintahannya entah presidennya itu memang punya visi. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, Indonesia bisa. Kalau presidennya aku sekarang bisa. Tak jamin 20 tahun lagi Indonesia seperti K-pop bisa. Kalau presidennya kamu? Iya bisa. Oke. Ngomong itu lagi, balik lagi ke K-pop. Mau tanya, kamu sendiri menurut kamu K-pop kayak apa sih? Bagus gak sih? Ya untuk orang seperti aku yang pernah hidup tahun 70, 80, 90 ya
Ya nggak ada bagus-bagusnya sebenarnya. Tapi kenapa kok jadi segini viral seluruh dunia? BTS. Industri apa? Industri apa yang nggak bisa? Bahkan aku pernah eksperimen kan sebelum interview kamu kan aku baca buku kan tentang propaganda, baca buku bisnis sebenarnya kan. Jadi kita nggak boleh di tengah lah, harus polarize yang kiri atau yang kanan, yang anti vaksin, pro vaksin, Republikan, Demokrat. Itu kan ingat cerita Shep Gordon, pengajarnya Alice Cooper. Nah, Alice Cooper tahun 1972 di sukses di Amerika dibawa sama Shep Gordon ke London, ke Wembley Stadium. 10.000 kapasitasnya Pak. Yang datang yang beli tiket 1 bulan sebenarnya cuma 500. Lalu Alice Cooper manajernya ngomong, "Wis, kamu foto telanjang aja, ditaruh di belakangnya truk, di foto besar, pakai truk masuk ke Piccadilly Circus di daerah London paling padat lah, atau sebelahnya Piccadilly Circus kan, Oxford Circus. Mandak dimacetkan, dimogokkan, ruame macet semua foto. Apa ini semua kontroversi? Orang tuanya marah semua, anak-anaknya sold out. Nah, itu kan kontroversi lah. Aku tesnya gini dan, Industri itu bisa dibuat. Nah, maksudku kan kita nggak usah ngomong agama, nggak ngomong yang lain. Ngomong tentang selera musik aja, kalau nyinggung tentang BTS kan ribut. Ya kan, ARMY katanya, ARMY BTS kan. Aku eksperimen di Instagramnya Melodia testing, bagusnya apa sih? Ribut, rame. Kenapa kamu bikin sampai kayak gitu? Kenapa kok nggak pernah Dewa sampai kerasnya kok ingin militan gitu? Kok bisa BTS kayak gitu? Ya, pemerintahnya ikut, Pak. Pemerintahnya ikut gimana? Ikut pemerintahnya ikut. Ada APBN-nya untuk itu, Pak. Ada. Jadi APBN-nya harus ikut untuk mendukung industri kreatif. Iya dong, ada. Oh. Kalau nggak ada program pemerintah nggak mungkin sudah. Itu tidak organik itu, Pak. Tidak organik. Tidak organik itu kelihatan ada. Jadi ada planningnya juga dari negara. Ada planningnya lah. Oke, jadi musik lalu kemudian juga film kan? Iya. Squid Game melajai dunia kan? Iya. Sebelumnya kan Korea kan mobil dulu kan sebenarnya kan. Iya, mobil. Kan salah satu syarat negara itu adalah negara maju itu punya industri mobil. Terus? Itu kan nggak ada di buku sekolah kan, nggak ada di buku ekonomi manapun. Tapi kan itu kan menjadi mafhum bahwa kita nganggap sebuah negara itu maju ketika dia sudah punya industri mobil, sudah punya merek mobil. Nah itu baru negara maju. Nah Hyundai kan udah Korea udah duluin itu gitu loh. Ya setelah udah punya mobil terus industri kreatifnya maju wajar Pak. Indonesia step by step dulu. Ya kita harus punya industri mobil dulu nih. Langkahnya itu dulu. Kan? Kenapa mobil? Ya itu standarnya. Standar yang tidak pernah ditulis atau tidak pernah diucapkan. Karena mobilitas untuk orang-orangnya. Karena sebenarnya itu mobil itu kan mobil itu kan sebenarnya kumpulan peradaban. Mobil ya, di situ ada teknologi. Motor kan juga. Motor kan ada di Indonesia udah. Merek motor. Tuh, ya motor investment dari luar lah, joint venture lah. Merek Pak, yang saya omongin merek. Oke. Hyundai kan punya. Ya merek sendiri lah. Hyundai punya Korea, Toyota, punya Jepang kan. Citroen punya Prancis. Jerman nggak usah ngomong lah, Inggris nggak usah ngomong lah. Tapi Indonesia mulai dan baterai listrik kan mau dikuasain sama Indonesia. Ya enggak, maksud saya gini. Maksud saya ya itu semua SMK dan lain kan masih angan-angan semua lah. Iya. Jangan SMK harus lewat. Masih Iya. SMA itu kan akan dikenang sebagai everlasting lies lah gitu kan. Jadi akan diingat terus sebagai sejarah kebohongan yang panjang gitu. Jadi gagal lah. Sebelum kita menuju ke industri kreatif, Indonesia harus punya merek mobil dulu. Oke, tapi sebenarnya arah ke sana loh. Karena aku pemain kendaraan listrik tahu lagi mappingnya di Indonesia kan nikel terbesar di dunia. Jadi kan nguber baterai listriknya sekarang. Mereknya sih belum merek mobilnya. Nah, kalau dari dulu ya arahnya ke sana, Pak. Dari dulu Indonesia punya arah bikin mobil dulu kan sudah ada juga dulu. Iya. Apa itu namanya? Apa ya? Timur. Ya, kan dulu Malaysia. Udah mulai arahnya ke sana kan. Iya. Bikin pesawat juga udah arahnya ke sana, tapi kan eksekusinya kan selalu tidak masuk, eksekusinya selalu gagal kan. Eksekusinya gagal karena? Ya karena itu tadi ya, karena leadership. Ya memang kita belum punya, makanya aku kan tanya kepada kamu. Tahun 70 Indonesia sama Korea tuh sejajar. Sama-sama negara berkembang, mulai. Oke. Kenapa kok kita ketinggalan sama Korea? Yang salah rakyatnya
atau presidennya? Ya kan? Kamu kan jawab sudah kemarin. Ya. Oke. Dan netizen silakan jawab sendiri kan? Oke, kan? netizen silakan jawab sendiri. Silakan jawab sendiri, kan? Oke, Kenapa ya. kita kalah sama Korea? Yang salah rakyatnya atau yang salah presiden? Oke. Semestinya saya nggak mau nyinggung mengenai hal itu, tapi Mbak Dani ngomong muter-muter balik lagi ke yang sama juga. Guys, jadi hari ini menarik nih dengan teman lama Dani yang penuh dikotomi menurut saya, tapi menarik orangnya. Jadi mirip bagi saya, kalau saya dari banyak tinggal di Silicon Valley, ada mirip-miripnya Steve Jobs juga, dalam arti kalau Steve Jobs itu ngomong ada reality distortion field, kayaknya nggak ngawur dah, begitu ngomong ada benernya juga nih, ada gitunya ini. Jadi kita tunggu guys ya, jadi apa namanya nanti tahun depan coba Dani dengan Steve Jobs seperti apa nih, menarik nih. Steve Wozniak, sorry. Oke, sip. Oke, ada pesan terakhir Dan? Nggak ada. Oke, sip. Thank you Dan. Sama-sama. Ya.